Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farsah Fadramansyah. Saya hari ini akan menjelaskan soal yang diberi oleh Ibu Resma Bintani SHMH dengan NPM saya 20 100 12 111 097. Nomor 1. Sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa. Istilah negara diterjemahkan dari bahasa Belanda dan Jerman, yaitu staat, bahasa Inggris state, dan bahasa Perancis etat. Lalu ada dari bahasa Italia, yaitu lo Stato. Nomor 2. Jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli. Saya mengutip dari buku Ilmu Negara yang ditulis oleh Prof. Dr. Nikmatul Huda SHM Hum, yaitu ada dari Aristoteles. Menurutnya negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Lalu ada dari Augustinus. Menurutnya negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, negara disebut civitas Dei, yang artinya negara Tuhan. Lalu yang kedua, ada negara disebut civitas terrena atau civitas diaboli, yang artinya negara-negara duniawi dan negara iblis. Lalu ada dari Max Weber. Negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kebebasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya. Tetapi statement Max Weber dibantah oleh Anthony Giddens dan Ernest Gellner yang menganggap Weber terlalu menggeneralisasi tanpa membedakan negara modern dan tradisional, serta generalisasi kekerasan sebagai institusi moral setiap negara. Lalu nomor 3, jelaskan alasan mengapa harus ada negara. Karena negara dibutuhkan untuk menampung banyak orang yang kemudian akan bergabung menjadi satu dalam negara tersebut meskipun berbeda suku, agama, latar belakang, dan juga negara merupakan syarat untuk membangun suatu sistem pemerintahan agar bisa mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negara. Lalu nomor 4. Mengapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena George Jelinek membuat penyelidikan yang dilimpahkan dalam sebuah buku dan menghasilkan sebuah buku yang berjudul Algemeen Staatslehre. Itulah sebabnya George Jelinek dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara. Lalu nomor 5, jelaskan pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. Yang pertama ada ilmu negara dalam arti sempit, yaitu Staatswissenschaften. Yang kedua, ilmu pengetahuan hukum, Rechtswissenschaften, yakni hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum tata negara, dan sebagiannya. Lalu nomor 6, jelaskan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Baik, ilmu negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki, sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Ilmu negara dengan hukum tata negara. Pertama, ada hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak, artinya tidak terikat waktu dan tempat. Lalu ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara mempelajari 1. Negara dalam keadaan konkret, artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Lalu hukum tata negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara, dan juga hukum tata negara mempelajari negara dari segi struktur. Lalu nomor 7, jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Unsur-unsur berdirinya suatu negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo adalah: yang pertama, rakyat atau penghuni. Nomor 2, wilayah yang permanen. Nomor 3, penguasa yang berdaulat. Nomor 4, kesanggupan berhubungan dengan negara. Nomor 5, pengakuan deklaratif. Sekian yang bisa saya jelaskan dan saya jawab. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata dan pengucapan.
Saya Faris Okwadar Manca undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.